Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan sosis yang super simpel dan rasanya pun sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada sebelah sosis. Ini saya menggunakan sosis ayam. Nah, Mas di rumah bisa menggunakan sosis sapi juga nggak apa-apa. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu ini sosisnya akan saya potong-potong. Nah, ini sosisnya saya jadi 3 bagian seperti ini. Nah, jadi kecil besarnya itu sama semuanya ya. Dipotong secara rata. Nah, ini sudah selesai saya potong semuanya. Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan saya siapkan untuk bahan bumbunya. Nah, di sini untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan saya geprek ya. Selanjutnya nanti akan saya cincang. Nah, ini bawang putihnya diiris tipis juga boleh. Di sini saya iris cincang seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai saya cincang bawang putihnya. Dan selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 1 siung bawang bombay. Ini bawang bombaynya ukurannya nggak kecil ya. Lalu ini akan saya potong tipis seperti ini. Tapi jangan terlalu tipis ya, Mam. Kira-kira segini ukurannya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ada 4 cabai merah keriting. Ini akan saya potong serong. Kalau tidak ada cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai rawit ya. Dan ada 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya agak besar dan juga panjang, jadi saya potong biar mudah untuk diiris-iris seperti ini. Nah, ini semuanya sudah saya potong-potong. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya menyiapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Masukkan bawang putih yang tadi sudah dicincang. Nah, ini ditumis sampai harum dan sampai warnanya itu agak kecoklatan. Nah, ini diaduk terus ya biar matangnya merata dan tidak gosong. Setelah kecoklatan, lalu masukkan irisan bawang bombay. Ini ditumis lagi sampai bawang bombaynya itu agak layu. Nah, ini aromanya sudah mulai tercium bau sedap. Nah, setelah bawang bombay layu, selanjutnya akan saya masukkan irisan cabai. Ini ditumis lagi ya sebentar sampai cabainya itu agak layu. Dan selanjutnya masukkan sosis yang tadi sudah dipotong-potong. Nah, ini diaduk sebentar biar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya nanti akan saya tambahkan air. Nah, ini airnya kurang lebih 100 ml ya. Dan di sini saya tambahkan 3 sendok makan saus pedas. Lalu 2 sendok makan saus tomat. Dan akan saya tambahkan saori sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini yang bikin rasanya tambah enak ya. Dan 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir,
setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ini semuanya diaduk hingga tercampur rata ya, biar bumbunya benar-benar meresap dan dimasak sampai agak mengental. Nah, ini diaduk terus seperti ini. Nah, sosis adalah salah satu produk daging olahan yang banyak disukai masyarakat ya, karena lezat dan praktis untuk disajikan. Dan di samping itu, sosis ayam juga cocok untuk dijadikan campuran berbagai masakan ya, atau dimakan juga langsung enak rasanya. Nah, ini kuahnya udah agak mengental ya. Nah, ini kelihatannya enak sekali ya, Mam. Olahan seperti ini biasanya banyak disukai anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak tidak terlalu pedas, ini sausnya bisa dikurangi atau cabenya. Ini akan saya tambahkan irisan daun bawang. Nah, bagi mas di rumah yang tidak terlalu suka dengan daun bawang, ini bisa di skip ya. Nah, ini daun bawangnya dimasak sebentar saja sampai agak layu. Nah, ini sudah meresap. Selanjutnya akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak sekali. Pedasnya pas, manisnya juga pas. Ini akan saya sajikan ya. Akan saya matikan dulu kompornya. Lalu saya taruh di dalam piring saji. Nah, ini cocok sekali dinikmati atau dihidangkan dengan nasi hangat. Ini rasanya enak sekali loh, Mam. Nah, Mam di rumah wajib mencobanya ya. Ini sangat simpel cara membuatnya atau cara memasaknya. Bahannya pun sangat mudah didapatkan. Nah, ini kalau tidak ada sosis ayam bisa diganti dengan sosis sapi ya, Mam. Nah, Mam di rumah, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga bisa untuk dijadikan menu selingan sehari-hari ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar Mam semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan memasak olahan sosis yang super simple. Ini bisa untuk dijadikan menu sarapan pagi. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 4 siung bawang merah. Lalu di sini bawang merahnya saya iris tipis seperti ini. Nah, di sini saya gunakan bawang merah itu ukuran yang sedang ya, dan jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya saya tambahkan ada 3 siung bawang putih, dan di sini bawang putihnya juga saya iris tipis. Ini bawang putihnya boleh juga dikeprek lalu dicincang. Nah, di sini saya cukup diiris tipis saja seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Dan selanjutnya ada 4 cabai rawit. Ini cabai rawitnya akan saya potong serong. Dan ini yang pecinta pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya, Mam. Selanjutnya ada bahan utamanya yaitu sosis. Ini sebanyak 4 buah. Nah, di sini sosisnya akan saya potong serong seperti ini. Nah, di sini saya gunakan sosis rasa ayam. Boleh juga diganti dengan sosis rasa sapi ya, tergantung selera masing-masing. Dan saya tambahkan ada 1 batang daun bawang. Nah, di sini daun bawangnya saya potong terlebih dahulu jadi 2 bagian, dan selanjutnya saya potong-potong lagi seperti ini. Dan ini yang tidak terlalu suka bisa di skip ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Nyalakan api atau kompornya. Nah, setelah minyak panas, ini masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya. Nah, ini ditumis terlebih dahulu sampai bawang putih dan bawang merahnya itu tercium aroma bau sedap, sampai layu dan juga sampai agak kecoklatan ya. Nah, ini sebagian sudah ada yang kecoklatan. Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu.
Nah, setelah disisihkan, nah di sini saya akan tambahkan minyak lagi secukupnya saja ya, kira-kira sebanyak 2 sendok. Nah, di sini telurnya akan saya masukkan sebanyak 2 butir. Nah, nanti ini telurnya dimasak sampai matang ya. Nah, ini saya pisahkan dulu dengan tumisan bawang. Lalu ini telurnya akan saya orak-arik. Nah, ini pelan-pelan biar tidak terlalu hancur. Ini dimasak sampai telurnya benar-benar matang. Nah, seperti ini. Ini jika nanti telurnya sudah matang, baru kita campurkan lagi ya dengan tumisan bawang. Nah, ini saya campurkan lagi dengan bawangnya. Ini saya aduk biar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu akan saya masukkan irisan cabenya terlebih dahulu. Lalu disusul dengan potongan sosis. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata dan ditumis lagi sampai cabenya itu layu. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini dan juga cabenya sudah layu, selanjutnya akan saya tambahkan ada 1/4 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh kaldu jamur, dan ada 1/2 sendok teh gula pasir. Nah, ini akan saya aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, ini setelah tercampur rata, selanjutnya saya tambahkan lada bubuk sebanyak 1/2 sendok teh, lalu saus sambal sebanyak 1 sendok makan, dan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini akan saya aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, di sini juga yang suka pedas, saus sambalnya bisa ditambahkan ya. Nah, jika semuanya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu ini akan saya aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini dimasak biar benar-benar meresap ya bumbunya, biar agak mendidih kuahnya. Nah, setelah kuah mendidih, lalu di sini akan saya masukkan potongan daun bawang. Ini akan saya aduk hingga tercampur rata, dan di sini dimasak sebentar saja ya, sampai daun bawangnya itu setengah layu. Karena di sini bumbunya sudah benar-benar meresap dan juga sudah mengental. Nah, ini aromanya sudah sangat sedap. Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah oke, sudah pas. Ini enak sekali. Nah, selanjutnya ini akan saya sajikan terlebih dahulu. Jangan lupa matikan kompornya terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Nah, di sini akan saya masukkan dalam piring saji. Nah, ini dia olahan sosis dan telurnya. Sangat simpel kan? Sangat mudah bukan membuatnya. Nah, ini siap untuk disajikan dan juga disantap. Nah, olahan sosis seperti ini menu sangat simpel dan rasanya pun sangat enak. Bahannya sangat mudah, bikinnya juga sangat gampang. Ini bisa untuk dijadikan menu sarapan pagi ya. Ini juga bisa untuk dijadikan bekal anak-anak karena ini rasanya cenderung tidak terlalu pedas. Nah, terima kasih ya Mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membuat menu. Ini sangat praktis dan dijamin rasanya sangat enak banget. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada sosis sebanyak 13 buah. Lalu di sini sosisnya akan saya potong-potong. Nah, siapkan talena lalu ambil sosisnya. Lalu di sini sosisnya akan saya potong menjadi 4 bagian. Ini sosisnya sudah saya kupas ya dari plastiknya. Nah, di sini saya gunakan sosis ayam. Ini bisa diganti dengan sosis sapi ya, Mam. Lalu di sini sosisnya saya kerat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ekstra hati-hati ya, Mam, dan jangan terlalu dalam biar nanti tidak kepotong atau tidak terputus ya. Nah, jika semuanya sudah selesai, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang putih. Lalu di sini bawang putihnya akan saya geprek terlebih dahulu dan selanjutnya akan saya cincang halus. Ini boleh juga diiris tipis ya, Mam. Nah, jika bawang putihnya sudah selesai dicincang, selanjutnya di sini akan saya tambahkan ada 5 cabai rawit. Ini akan saya potong serong. Nah, jika pengen agak pedas, ini bisa ditambahkan lagi ya, Mam, untuk cabai rawitnya. Tapi jika pengen tidak pedas, ini bisa di skip ya untuk cabai rawitnya. Selanjutnya saya tambahkan, ini ada 3 batang daun bawang. Lalu di sini daun bawangnya akan saya potong-potong. Ini juga yang tidak terlalu suka dengan daun bawang, ini bisa di skip ya, Mam. Nah, jika semuanya sudah selesai, ini akan saya sisihkan. Lalu di sini saya sudah menyiapkan wajan dan masukkan sebanyak 3 sendok makan margarin. Lalu semuanya diaduk ya, biar margarinnya itu meleleh ya, Mam. Nah, jika margarin sudah meleleh, selanjutnya di sini akan saya masukkan bawang putih terlebih dahulu yang tadi sudah dicincang. Selanjutnya ini diaduk supaya tercampur rata dan dimasak sampai bawang putihnya layu dan juga keluar aroma bau sedap ya, Mam. Nah, di sini saya aduk terus supaya bawang putihnya itu tidak gosong ya. Nah, jika sudah keluar aroma bau sedap dan juga bawang putihnya sudah layu, selanjutnya di sini akan saya masukkan potongan cabai rawit. Lalu ini semua diaduk ya supaya tercampur rata dan dimasak sampai cabai rawitnya layu juga ya, Mam. Dan jika sudah layu cabai rawitnya, saya masukkan sosis. Nah, ini semua diaduk supaya tercampur rata dan ini dimasak sampai sosisnya itu mekar ya, Mam. Nah, di sini saya gunakan margarin biar nanti rasanya tuh lebih enak ya, Mam, lebih gurih. Jika tidak ada margarin bisa diganti dengan minyak sayur. Nah, di sini sosisnya sudah mekar. Selanjutnya akan saya tambahkan air sebanyak 300 ml. Lalu diaduk supaya tercampur rata ya dengan airnya. Nah, ini tunggu mendidih. Selanjutnya saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu 1 sendok teh gula pasir. Ada 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan ini ada kecap ikan ya sebanyak 1 sendok teh. Dan saus tomat ini sebanyak 3 sendok makan. Lalu saya tambahkan saus sambal sebanyak 2 sendok makan. Kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Lalu ini semua diaduk ya supaya tercampur rata.
Dan biar bumbunya meresap ke dalam sosis ya Mam, ini dimasak sampai kuahnya menyusut dan sampai mengental ya. Dan ini dimasak dengan api sedang ya Mam, biar tidak gosong atau di bawahnya itu tidak merekat ya. Nah ini akan saya aduk. Ini aromanya sudah sangat sedap sekali. Ini kuahnya sudah mulai menyusut ya Mam. Nah ini sudah menyusut dan sudah mengental. Nah jika kuahnya sudah mengental seperti ini, selanjutnya masukkan potongan daun bawang. Ini diaduk supaya tercampur rata dan di sini dimasak sebentar saja ya Mam, sampai daun bawangnya layu ya. Karena di sini kuahnya sudah mengental dan sosisnya juga sudah matang. Ini bumbunya sudah meresap ya ke dalam sosis. Dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya Mam, sebelum disajikan untuk keluarga. Nah di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak sekali, ini rasanya sudah pas. Ini sangat terasa sekali ya untuk bumbunya. Nah, di sini akan saya sajikan terlebih dahulu untuk olahan sosis ini. Ini sangat simpel sekali ya, sangat praktis. Nah, jangan lupa matikan apinya dulu ya, Mam, atau kompornya. Nah, ini dia olahan sosis. Ini sangat mudah sekali, ini bisa untuk dijadikan bekal anak sekolah ya, atau suami untuk ke kantor. Nah jika pengen agak tidak pedas, ini bisa di skip ya Mam untuk cabai rawitnya. Nah selamat mencoba ya, dan semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.